Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja UKM PPG Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum dengan NIM 250109113292, merupakan mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi pokok prestasi dan keteladanan Khulafaur Rasyidin kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya buat kita semua. Amin Allahumma amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, untuk hari ini sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, mari kita mulai dengan pembacaan doa. Baik, akan dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Adim, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, setelah ini saya minta semuanya untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa dipimpin oleh Mas Adim. Semuanya dipersilakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Dan semua, yang pertama Bima Sakti, Bunga Setiawati, Dava Febriansah hadir, Lailatul Nur Azizah, Mario Deva Dwi Prasetyo, Zakdam Rafif. Baik anak-anak, untuk siang hari ini, materi pada hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam dengan materi prestasi dan keteladanan Khulafaur Rasyidin. Baik, bisa dibuka bukunya semuanya.
Baiklah anak-anak, ada yang sudah tahu siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Ayo, ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, Khulafaur Rasyidin adalah sahabat setelah Nabi Muhammad SAW yang meneruskan perjuangan beliau, syiar beliau yang pertama Rasyidi, lalu Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan, lalu Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak. Baik, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam saat itu, mulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, sampai Ali ibnu Abi Thalib. Nah, untuk itu di saat zaman itu Abu Bakar As-Siddiq diangkat sebagai khalifah melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'dah bin Ubaidah. Sekarang sampean setelah membaca buku sampean, maka sampean harus bisa mempelajari dan tahu siapa penerus perjuangan Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah mengangkat sahabatnya. Yang pertama adalah yang sering kita syairkan, ya, Abu Bakar sahabat Nabi, Umar, Utsman Sayyidina. Ayo diulang bareng-bareng. Siapa sahabat Khulafaur Rasyidin? Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu yang terakhir Sayyidina Ali. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Bahwasanya langkah pertama yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin prosesi pemakaman Nabi Muhammad SAW di hari itu, di tempat di mana beliau Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, penamaan Khulafaur Rasyidin itu sendiri berdasar pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Untuk itulah Nabi Muhammad memberikan mandat kepada para sahabat-sahabatnya untuk menjadi pengganti kekhalifahan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Yang perlu dipahami adalah kita mempunyai kewajiban untuk selalu meneladani para sahabat-sahabat Nabi, di mana di zaman setelah Nabi, setelah sahabat ini meninggal, maka suri tauladan beliau sebagai sahabat wajib dan harus kita ikuti. Artinya secara hubungan histori perjalanan Kanjeng Nabi dalam berdakwah dan juga apapun yang terkait dengan Kanjeng Nabi diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, keteladanan termasuk apa? Sifat siddiq, sifat jujurnya Kanjeng Nabi juga menjadi suri tauladan yang diajarkan kepada para sahabat-sahabat Nabi. Di mana di sini ada sahabat 4 tersebut yang selalu mengajarkan tentang kearifan, tentang amanah, tentang kejujuran dari Nabi Muhammad SAW. Di masa itu memang masih belum seperti saat ini. Untuk itu Nabi selalu menekankan kepada para sahabat untuk mensyiarkan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, setelah ini saya akan menampilkan video sekilas tentang perjalanan Khulafaur Rasyidin dan saya minta untuk menyimak bareng-bareng. sebagai Nabi Muhammad SAW
Baik, setelah melihat video yang saya tampilkan ini, nilai apa yang paling menonjol di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ini anak-anak? Oke. Selain nilai keadilan, ada nilai apa lagi? Baik. Untuk itu, setelah ini kita akan membahas tentang nilai atau kesimpulan dari video di atas dan juga materi pada siang hari ini tentang kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya akan membagi kelompok untuk kalian semua ya. Kita akan mengerjakan soal atau LKBD dan saya minta nanti untuk berdiskusi dengan soal yang saya berikan, lalu nanti kalian akan saya pilih untuk yang mempresentasikan setelah kalian jawab LKPD yang saya berikan nanti. Yuk kita berkelompok, kita jadikan 2 kelompok ya, kita jadikan 2 kelompok.
yang bisa diambil dari soal-soal yang saya berikan ya. Silakan dibaca skripnya. Baik anak-anak, pastikan anggota kelompok kalian terlibat aktif dan saling diskusi. Baik, silakan dilanjutkan. Ingat ya anak-anak, yang penting bukan hanya presentasinya, tetapi juga hikmah dan ibarah yang bisa kita ambil, dan bisa kita amalkan, kita tiru dari risalah atau perjalanan dari Khulafaur Rasyidin. Cukup Pak? Cukup? Hah? Oke. Baik, sudah selesai ya. Saya tunjuk 2 orang. Bagaimana diskusinya? Apa ada yang masih bingung? Kami masih membahas prestasi yang berhasil, Pak. Silakan dilanjutkan dulu. Oke. Silakan perhatikan nilai keteladanan yang bisa diambil dari soal-soal yang saya berikan ya. Silakan dibaca skripnya. Baik anak-anak, pastikan anggota kelompok kalian terlibat aktif dan saling diskusi. Baik, silakan dilanjutkan. Ingat ya anak-anak, yang penting bukan hanya presentasinya, tetapi juga hikmah dan ibarah yang bisa kita ambil, dan bisa kita amalkan, kita tiru dari risalah atau perjalanan dari Khulafaur Rasyidin. Cukup Pak? Cukup? Hah?
menunjuk 2 orang tokoh tadi. Kalian membahas berdiskusi tentang Khulafaur Rasyidin barusan. Sekarang tinggal presentasinya. Saya minta per kelompok untuk maju. Dari kelompok sebelah kanan kelompok 1, Mas Nadiem silakan maju. Yang kedua Mbak Bunga silakan maju. Baik, saya ucapkan terima kasih atas diskusi kalian di siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau kesimpulan dari diskusi kalian pada siang hari ini, dan tentunya kalian juga bisa meneladani apa yang kalian diskusikan pada siang hari ini. Dari hasil diskusi dan presentasi dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin memiliki prestasi dan juga keteladanan yang luar biasa, ya. Secara administrasi di pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu sangat tertata rapi, dan juga Khulafaur Rasyidin mewarisi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi pribadi atau sahabat dan adil ke semua umat. Jadi kita harus bisa mengambil nilai-nilai positif dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik anak-anak, saya tanya semuanya, apa pelajaran berharga yang kalian peroleh pada siang hari ini? Itulah maksud dan tujuan pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada siang hari ini. Dan sebagai evaluasi, nanti kalian akan mengerjakan soal yang telah saya siapkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya ini. Bagaimana diskusinya? Apa ada yang masih bingung? Kami masih membahas prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Oke. Silakan perhatikan nilai keteladanan yang bisa diambil dari soal-soal yang saya berikan, ya. Baik anak-anak, pastikan anggota kelompok kalian terlibat aktif dan saling diskusi. Baik, Pak. Baik, silakan dilanjutkan. Ingat ya anak-anak, yang penting bukan hanya presentasinya, tetapi juga hikmah dan ibarah yang bisa kita ambil, dan bisa kita amalkan, kita tiru dari risalah atau perjalanan dari Khulafaur Rasyidin. Baik, setelah kalian membahas, berdiskusi tentang Khulafaur Rasyidin barusan, sekarang tinggal presentasinya. Saya minta per kelompok untuk maju. Dari kelompok sebelah kanan kelompok 1,
Mas Adim, silakan maju. Yang kedua Mbak Bunga, silakan maju. Baik. Sini. Oke, sini ya. Baik, silakan sekarang saya tanya dari presentasi dari kelompok 1 Mas Adim. Apa yang kamu dapat dari diskusi bareng-bareng tadi di kelompok kamu? Kelompok kami membahas yaitu sistem administrasi pemerintahan yang tertata rapi dan adil. Oke, terus nilai keteladanan yang bisa kamu ambil apa? Oke, baik. Sekarang kamu yang kelompok 2, bagaimana presentasikan untuk kelompok kamu? Kelompok kami membahas presentasi markup yaitu sistem administrasi pemerintahan yang tertata rapi dan adil. Oke, terima kasih. Terus nilai keteladanan yang bisa kalian ambil dari diskusi tadi? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih. Saya minta untuk semuanya, di samping kita itu mempelajari Khulafaur Rasyidin, kita juga punya kewajiban untuk meneladani sifat atau apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas diskusi kalian di siang hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil hikmah atau kesimpulan dari diskusi kalian pada siang hari ini, dan tentunya kalian juga harus bisa meneladani apa yang kalian diskusikan pada siang hari ini. Dari hasil diskusi dan presentasi dapat kita simpulkan bahwa Khulafaur Rasyidin memiliki prestasi dan juga keteladanan yang luar biasa, ya. Secara administrasi di pemerintahan Khulafaur Rasyidin itu sangat tertata rapi, dan juga Khulafaur Rasyidin mewarisi dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjadi pribadi atau sahabat yang adil ke semua umat, ya. Jadi kita harus bisa mengambil nilai-nilai positif dari pembelajaran pada siang hari ini. Oke, baik anak-anak, saya tanya semuanya, apa pelajaran berharga yang kalian peroleh pada siang hari ini? Alhamdulillah, itulah maksud dan tujuan pembelajaran Khulafaur Rasyidin pada siang hari ini. Dan sebagai evaluasi, nanti kalian akan mengerjakan soal yang telah saya siapkan pada pertemuan berikutnya, ya. Jadi nanti pertemuan berikutnya, soal-soal yang saya berikan ini nanti bisa kalian jawab, bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini, mari kita tutup semua dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk doa saya mohon kepada Mas Adim untuk memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada siang hari ini, pada hari ini bermanfaat dan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi anak yang soleh solehah. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.